Hello, welcome to my video. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang horor lagi. Tapi di kali ini saya tidak akan memperlihatkan tentang video-video penampakan, melainkan saya akan membacakan tentang cerita-cerita horor yang berada di beberapa kampus yang sudah terkenal dengan horornya. Di kampus-kampus ini bahkan banyak sekali sering mendapatkan penampakan atau melihat sosok-sosok hantu yang berada di kampus tersebut. Kampus tersebut yang akan saya sebutkan adalah kampus urutan kampus-kampus yang sangat terkenal. Selain itu, kampus ini berada di Indonesia sendiri. Oke, kita langsung saja ke kampus yang pertama. Oke, kampus pertama yang terkenal dengan horornya yaitu UI atau Kampus Universitas Indonesia. Siapa sih yang tidak mau kuliah di Universitas Indonesia? Adalah salah satu kampus terkenal di Indonesia sendiri. Nah, ternyata di kampus tersebut mempunyai cerita mistis yang sangat menyeramkan. Terutama letak cerita mistis tersebut sudah dipercayai turun-temurun dengan hantu legendarisnya yang sering muncul di tempat. Hantu berwajah pucat, selain itu memakai pakaian putih ini sering mondar-mandir di bagian rektorat dan katanya sering menjahili orang yang lewat sendirian di tempat tersebut. Oke, kalau menurut aku sendiri sih ini ceritanya bisa kita percaya atau tidak tergantung dari beberapa kesaksian. Di sini juga di artikelnya disebutkan bahwa banyak yang sudah bertemu dengan hantu tersebut, makanya dinamakan sebagai hantu legendaris di tempat rektorat UI tersebut. Sosok hantu ini yaitu putih, pucat, dan berpakaian putih. Ya. Katanya hantu ini jahil dan dia sering menunjukkan penampakannya, selain itu mematahkan leher hantu tersebut. Ini gila sih guys. Sampai bisa menunjukkan cara mematahkan leher. Penampakan ini wow, menurut aku cukup menyeramkan dan masuk akal sih kalau hantu ini dinamakan hantu legendaris, karena setiap dari generasi ke generasi yang melewati tempat itu pastinya ada beberapa yang sudah melihat penampakan tersebut. Oke, kita lanjut ke penampakan yang kedua. Oke, di cerita kedua kali ini, yaitu penampakan yang terjadi di Universitas UGM atau kita bisa kenal dengan Universitas Gadjah Mada. Ternyata di universitas ini ada sosok hantu yang juga terkenal di universitas tersebut. Nama dari hantu tersebut adalah Mbak Yuyuk. Kalau didengar sih seperti nama orang Jawa ya, Mbak Yuyuk. Oke guys, banyak sekali cerita yang beredar di mahasiswa-mahasiswa UGM tersebut tentang hantu Mbak Yuyuk. Mereka sering merasakan hal-hal mistis seperti gaib yang selalu menghantui mereka. Terutama kemunculan sosok ini paling banyak muncul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Entah mungkin hantunya suka berbelanja atau suka menjadi seorang pengusaha guys ya, tapi pastinya tidak mungkin. Hantu tersebut dikabarkan sudah banyak tertangkap oleh CCTV dan bahkan sering dilihat oleh mahasiswa yang kuliah pulang kemalaman guys ya. Hantu tersebut tidak terlalu menakutkan, tapi dengan tatapan kosong dan aura yang sangat menyeramkan. Pastinya setiap hantu mempunyai aura yang berbeda-beda, tapi tetap menyeramkan guys ya. Jadi menurut kesaksian yang ada bahwa sosok ini tidak terlalu seperti kuntilanak atau yang lainnya, tapi sosok ini berpakaian rapi selayaknya mahasiswa. Dikabarkan bahwa Mbak Yuyuk ini dia mati
dikarenakan skripsinya ditolak terus-menerus di kampus UGM. Bahkan dia adalah salah satu murid atau mahasiswa dari Fakultas Ekonomi atau Bisnis. Wajar saja kenapa dia gentayangan di tempat seperti itu. Dan pastinya untuk yang kuliah di UGM, saya menyarankan untuk berhati-hati, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan pulang kemalaman. Kalaupun kalian harus pulang kemalaman, guys, jangan pulang sendiri. Mungkin saja kalian suatu ketika bisa bertemu dengan hantu Mbak Yuyuk ini, atau dinamakan hantu yang sudah sangat lama menetap di tempat itu. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oke guys, di cerita ketiga kali ini tentang hantu yang berada di Universitas Negeri Malang. Hantu tanpa kaki, guys. Hantu tanpa kaki. Dengar hantu tanpa kaki, kebanyakan sih suster ngesot. Tapi kalau dia nggak punya kaki sih, dia ngesot. Nggak mungkin ya guys, nggak mungkin dia ngesot. Pastinya dia melayang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di Universitas Negeri Malang ini adalah salah satu universitas terbaik juga di deretan universitas pertama dan kedua, tapi tidak kalanya mempunyai cerita seram juga tentang hantu tanpa kaki, terutama di Fakultas Seni. Menurut kesaksian beberapa mahasiswa tersebut yang kuliah di Fakultas Seni, saat pulang di malam hari sering menemui hantu tanpa kaki ini. Yang kebanyakan diganggu sih saat mahasiswa itu pulang sendirian. Melewati kampus Fakultas Seni, sering bertemu dengan hantu tanpa kaki tersebut. Dan hantu tanpa kaki ini muncul dengan sendirinya dan selalu bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa di tempat tersebut tentang kenapa baru pulang, kenapa tidak pulang dari tadi, kenapa baru pulang. Dan pastinya banyak mahasiswa yang lari ketakutan melihat sosok hantu tanpa kaki tersebut. Nah, jika kalian yang masih kurang percaya dengan cerita tersebut, kalian bisa membuktikannya. Terutama yang kuliah di Fakultas Seni, kalian bisa tunggu di malam hari dan pulang sendiri. Tidak apa-apa. Karena untuk membuktikan ya, sebagai pembuktian apakah hantu itu benar-benar muncul. Kalaupun dia benar-benar muncul, saya tidak akan bertanggung jawab. Ya. Saya tidak menyuruh, tapi saya hanya untuk sebagai pembuktian. Kalau kalian yang kuliah di tidak percaya, kalian bisa membuktikannya sendiri. Di Fakultas Seni, hantu tanpa kaki. Dan hantu ini sudah banyak ditemui oleh mahasiswa yang sering pulang di malam hari dan sendirian. Oke, kita lanjut ke cerita horor kampus keempat. Oke, di cerita keempat kali ini tentang hantu muka rata yang berada di Universitas Brawijaya atau dikenal dengan UB. Ini adalah kampus urutan kelima yang dikategorikan universitas terbaik di Indonesia. Wow, pastinya banyak yang bangga nih, atau banyak yang pengen kuliah di tempat itu. Ya, oke, ternyata di kampus UB sendiri mempunyai cerita horor yang sangat membekas, terutama di Fakultas Kedokteran. Ini sudah tidak heran lagi nih, kalau bicara soal Fakultas Kedokteran pastinya lebih banyak cerita horor di setiap Fakultas Kedokteran. Kenapa? Mungkin pernah atau sudah menjadi kebiasaan hantu yang suka dengan tempat lembab seperti darah. Kan kalau kita pelajari nih, di setiap Fakultas Kesehatan sendiri ada kebersihannya mungkin menjamin guys, tapi kan kalau bicara soal darah, hantu juga pastinya suka dengan darah, sesuatu yang masih segar. Ada kalanya kan di Fakultas Kedokteran itu kita sering praktek, kalau contohnya saya sebagai mahasiswa ya, kita sering praktek pengambilan darah dan lain-lain. Jadi sudah tidak heran kalau hantu sendiri, kebanyakan hantu ya, lebih menyukai Fakultas Kedokteran. Oke, di Fakultas Kedokteran ini
pada saat malam hari, hantu ini sering muncul dan mengagetkan mahasiswa-mahasiswa, terutama yang sering berjalan sendirian di sekitaran Fakultas Kedokteran. Dan bahkan kononnya di universitas ini saja bukan cuma hantu muka rata yang sering ditemui, bahkan pernah ada hantu di asramanya, di VK asramanya, ada hantu yang bahkan menyamar menjadi manusia. Wow, ini sih gila sih. Aku sendiri belum tahu tentang faktanya, tapi kalau dengar dari cerita yang beredar di sosial media, kalaupun ada hantu yang menyamar jadi manusia, berarti ini tentang horornya lebih terasa di kampus ini. Cerita horornya lebih terasa dibandingkan kampus-kampus sebelumnya, guys. Oke, kita lanjut ke kampus yang kelima. Kamu kuliah di ITB, pernah dengar sosok ini? Sosok yang berkeliaran di area Taman Sari, di kampus ITB atau Universitas Institut Teknologi Bandung biasanya disebut. Ternyata di kampus ini pernah mendapatkan julukan Institut Denjuring Bandung, dikarenakan banyak sosok yang pernah ikut berparti di sebuah acara yang diadakan ITB. Kita balik ke sosok yang tadi. Sosok berambut panjang yang sering berkeliaran di area Taman Sari tersebut. Seringkali muncul dan sering menatap orang-orang yang lewat di tempat tersebut. Entah, sosok ini diceritakan sudah banyak yang sudah melihat dari generasi ke generasi, dari mahasiswa ke mahasiswa, bahkan ada tingkat yang baru masuk sering menemui penampakan sosok ini. Yang pertama, sosok ini. Yang kedua, saat acara French Night atau biasa disebut dengan acara malam di Universitas ITB, dan acara ini diharuskan untuk semua orang yang datang di acara tersebut di malam hari menggunakan topeng. Nah, saat acara ini berlangsung, sering ada penampakan kakek dan anak kecil yang ternyata ikut party di acara tersebut. Selain itu, acara ini bukan cuma untuk mahasiswa, tetapi acara ini didatangi oleh banyak dedemit. Wow, kalau bicara soal dedemit, pastinya bukan cuma satu penampakan atau dua seperti kakek dan anak kecil tadi, tapi pastinya lebih banyak lagi yang datang di acara tersebut. Ternyata bukan cuma kakek dan anak kecil yang datang ke acara tersebut atau sosok cuma dua saja, tapi ada kalanya mahasiswa juga berpapasan dengan dirinya sendiri. Ya, kalau bicara berpapasan dengan dirinya sendiri, seperti apa? Contoh kayak aku nih, aku pakai topeng, aku pergi ke acara itu, aku ketemu sama diri aku sendiri, dan pastinya itu bukan aku, tapi sosok makhluk gaib yang menyerupai aku yang ikut acara tersebut. Wow, gila sih kalau dibilang sampai bisa ketemu diri sendiri, pastinya bagi yang kuat mental aja. Dan ini alasannya kenapa kampus ITB dinamakan sebagai kampus Institut de Conjuring Bandung, ya. Karena saat di acara seperti itu banyak sosok-sosok yang datang yang ikut party, dan acara ini diadakan di malam hari, acara yang Halloween atau acara-acara apa itu. Pokoknya acara ini sangat menyeramkan. It's okay, kita lanjut ke cerita yang keenam. Oke, ini adalah cerita horor yang berada di kampus Institut Pertanian Bogor, atau kita biasa sebut dengan IPB, kampus IPB, ya. Nah, di kampus ini tidak kalanya mempunyai cerita seram, tapi kali ini aku akan cerita dua cerita seram. Yang pertama yaitu tentang hantu bersuara di jendela. Kisah ini diceritakan oleh mahasiswa di asrama Runasawa, kalau tidak salah nama asramanya, ya.
Saat sedang bermain, mereka bermain di salah satu kamar temannya di lantai 5 di asrama tersebut. Mereka sekitar 4 atau 5 orang yang bermain Uno. Saat sedang asiknya bermain Uno, jendela kamarnya kan terbuka nih. Saat jendela kamarnya terbuka sedang asik bermain Uno hingga larut malam, tiba-tiba ada sebuah suara pas di jendelanya mengatakan, "Dek, udah malam, jendelanya ditutup." Mahasiswa yang sedang bermain asik mengiyakan dengan mengatakan, "Iya Pak, terima kasih," sambil melanjutkan permainan. Dan saat beberapa menit mereka menyadari bahwa mereka berada di lantai 5, di asrama yang berada di lantai 5, dan gak mungkin nih ada suara yang pas di jendela seperti itu yang sangat dekat. Kalaupun suaranya dia berteriak untuk menutup jendela, pastinya gak kedengaran, sangat santai. Suaranya seperti, "Dek, sudah malam, tutup jendelanya." Dan suara itu jelas terdengar di luar jendela, bukan di bawah, karena mereka berada di lantai 5. Cerita horor ini cukup viral di kalangan Institut Pertanian Bogor. Setelah menyadari bahwa suara itu bukanlah suara manusia, pintu dan juga menutup jendela mereka, dan akhirnya tidur karena ketakutan. Oke, cerita yang kedua. Cerita kedua ini, hal ini terjadi sama, tapi di kamar mahasiswa perempuan. Di kamar mahasiswa perempuan ini, saat mereka sedang berbincang-bincang hingga larut malam, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar perempuan ini. Dan saat diketuk, sosok ini mengatakan, sambil mengetuk nih di luar kamar, dia mengatakan bahwa, "Halo, aku orang sebelah. Aku orang sebelah." Setelah wanita tersebut membuka pintunya, alangkah kaget gadis ini melihat sosok tersebut mempunyai alis sebelah, hanya punya alis ya, kalau kita bilang ini alisnya cuma sebelah, dan badannya juga cuma sebelah badan. Wow. Dan saat wanita itu kaget dan akhirnya jatuh pingsan, dan teman-temannya di situ pun takut. Tidak lama sosok itu menghilang. Cerita ini menjadi salah satu cerita yang cukup viral, terutama di kampus Institut Pertanian Bogor. Oke, mungkin di antara cerita-cerita horor tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap kampus mempunyai sejarah dan mempunyai kisah yang melegenda, dan bahkan sampai sekarang masih ada penampakan-penampakan seperti itu. Ibaratnya mereka yang sudah mendiami tempat-tempat seperti itu, yang bahkan sudah sangat lama, sampai dari generasi ke generasi bisa melihat mereka. Oke, mungkin itu saja penyampaian terakhir dari video aku kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan satu pesan aku lagi, tidak semuanya kalian bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kalian. Bye.